Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan berbagi tips yang tentunya bisa sangat menarik buat Anda ya. Judulnya adalah BTS dan McDonald. Ini yang sedang hype saat ini di Indonesia dan sudah banyak sekali fans dari BTS yang kita sebut ARMY itu sudah sangat luar biasa menyerbu gerai-gerai McDonald di Indonesia dan bahkan sampai gerainya ditutup. Ini benar-benar fenomena banget, sangat-sangat viral. Nah, di video kali ini saya akan membahas ada 4 strategi dahsyat yang dilakukan oleh McDonald dan juga BTS sehingga hasilnya luar biasa. Nah, bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, Anda bisa subscribe ya, dan jangan lupa komen di bawah. Lalu juga Anda bisa share ke teman-teman Anda. Kenapa? Karena sharing is caring. Alright, so saya lanjut dengan 4 tips ini atau 4 strategi yang akan saya bahas mengenai BTS dan McDonald. Nah, Anda tahu bahwa yang namanya McDonald itu adalah sebuah perusahaan yang sangat luar biasa, one of the best company in the world ya. Jadi perusahaan yang sangat luar biasa, sangat berdampak ya di seluruh negara. McDonald luar biasa. Sudah puluhan tahun, bahkan 70-an tahun. Ya, dimulai saat Ray Kroc ya memulai dengan konsep itu franchise sampai saat ini. Nah, kenapa McDonald mau berkolaborasi dengan BTS? Nah, ini sangat menarik ya. Karena McDonald juga ingin agar lebih banyak dikenal lagi, lebih banyak awareness, orang lebih tahu tentang brand McDonald dan dia menggait BTS ya. Ini menarik ya. Strategi pertama yang dilakukan oleh McDonald adalah marketing horizontal. Nah, marketing horizontal. Maksudnya marketing horizontal adalah McDonald's bekerja sama dengan BTS ya. BTS itu punya fans yang luar biasa, banyaknya luar biasa, termasuk di Indonesia. Saya juga ternyata ngobrol-ngobrol dengan salah satu fans di BTS ini yang mereka menamakan diri The ARMY gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa, ada singkatannya juga. Tapi basically McDonald tahu, oh ternyata BTS ini sangat fenomenal luar biasa dan mereka punya fan base customer yang mereka sebut ARMY. Nah, ternyata ARMY ini sangat luar biasa dampaknya. Begitu ngefans, mereka begitu melihat, wah segala macam apa yang BTS lakukan, mereka juga merasa, wow ini luar biasa gitu kan. Banyak aplikasi-aplikasi yang BTS lakukan di mana fansnya merasa touch atau disentuh atau disapa oleh BTS, artis Korea ini. Nah, jadi yang namanya fans dari BTS, saya yakin pasti beberapa dari Anda juga ada yang juga fans dari BTS. Tapi intinya adalah McDonald tahu sekali bahwa fansnya bukan hanya cuma sekedar fans, tapi mereka udah fans yang berat ya, benar-benar menyukai banget. Dan BTS itu punya satu sistem sehingga mereka bisa menyentuh beberapa fansnya atau banyak fansnya dengan cara-cara yang berbeda. Bukan hanya dengan cuman fokus di Instagram, fokus di YouTube atau fokus di video-video musik dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi mereka bisa menyapa fansnya dengan aplikasi. Nah, ini yang keren dan McDonald's tahu itu. Maka strategi yang dilakukan adalah strategi marketing horizontal. Artinya McDonald's bekerja sama dengan BTS, tapi bukan BTS yang sebagai bintang iklan. Seperti kalau kita lihat ada beberapa bisnis yang bekerja sama dengan selebriti tersebut mengiklankan brand mereka, mempromosikan brand mereka. Itu namanya strategi vertikal. Ya, ini horizontal. Jadi tidak menggunakan BTS untuk mempromosikan brandnya McDonald. Tetapi McDonald menggunakan BTS, fansnya, untuk mereka yang akhirnya bisa datang ke McDonald. Kenapa? Karena McDonald mengcustomize produknya menjadi BTS meal sehingga fansnya BTS begitu sangat suka dengan BTS dan apalagi di McDonald ada produk yang BTS banget, namanya BTS meal.
Ya, sebetulnya mealnya isinya apa saja? Anda pasti bisa lihat lah beberapa review dari YouTuber-YouTuber tentang apa sih isi dari meal tersebut. Sebenarnya isinya biasa saja. Nuggets gitu kan ya. Lalu ada Coca-Cola juga. Cuma dikemas, dipackage sedemikian, warnanya ungu dan menarik perhatiannya ARMY. Dan itu yang menjadi viral. Nah, jadi strateginya adalah marketing horizontal, bukan marketing vertikal. Marketing vertikal adalah menggunakan bintang iklan, mereka mempromosikan produknya, itu sudah biasa. Tapi ini bukan hanya menggunakan bintang iklan, tapi bekerja sama dan mengcustomize produknya McDonald sehingga BTS banget. Sehingga BTS bilangnya, this is BTS meal. Dan di situ fansnya luar biasa. Itu strategi pertama yang mereka lakukan. Strategi kedua, generasi ya. Jadi McDonald ini meregenerasi brandnya ya, merejuvenate lah istilahnya, meremajakan brandnya. McDonald sendiri sudah berumur 77 tahun, sedangkan BTS ya millennials lah ya, atau generasi yang setelah itu apa, yang sekitar 20 tahunan. Jadi meremajakan brandnya. Dengan bekerja sama dengan BTS, maka McDonald di persepsi masyarakat atau di persepsi orang-orang yang tentunya kalangan millennials, ini adalah produk yang kekinian. Padahal sebetulnya McDonald sudah puluhan tahun. Nah, penting bagi Anda sebagai pengusaha adalah kita, walaupun produk kita sudah lama, legendari, tapi kita perlu meremajakan produk kita dengan kemasan yang berbeda, dengan mungkin bekerja sama dengan, ya bisa jadi influencer ataupun artis ya, yang mungkin lebih budgetingnya bisa masuk dengan budget Anda. Intinya Anda berkolaborasi dengan millennials. Tujuannya supaya rejuvenate, meregenerasi brand Anda. Ada nggak bisnis-bisnis yang juga meregenerasi? Banyak sekali ya. Salah satu minuman legendari yang namanya cendol, itu dia meremajakan brandnya ya. Cendolnya ini sudah puluhan tahun, sudah 50 tahun cendolnya ini. Tapi dia meremajakan kemasannya, ya meremajakan juga packagingnya, meremajakan juga taste-nya dengan boba dan sebagainya, campuran-campuran yang baru saat ini yang dulu tidak ada. Nah, itu adalah bentuk bagaimana kita meremajakan atau rejuvenate our brand dan our product. Kalau kita tidak meremajakan produk kita, tidak meremajakan brand kita, apa yang terjadi? Orang punya persepsi ini brand sudah lama. This is an old brand. So, even though you are an old brand, you need to rejuvenate your brand. Why? Because your customer will perceive differently. Customer Anda akan melihat produk Anda sebagai produk yang berbeda, yang baru, yang kekinian. Apapun produk Anda, kalau Anda sudah cukup lama brandnya, produknya, dan sebagainya, you need to rejuvenate the brand. Perlu regenerasi brandnya, supaya semakin terlihat kekinian dan modern. Nah, itu ya. Jadi strategi keduanya adalah rejuvenate your brand. Oke, so strategi ketiga yang dilakukan BTS dan McDonald yaitu adalah McDonald's itu dan BTS ya, mereka juga nomor 3, ini fokusnya ke scarcity. Scarcity and urgency. Nah, maksud poin saya adalah begini. Jadi, pada saat dia meluncur BTS meal ini, ya, itu pembeliannya hanya boleh pembelian by pesan antar. Jadi only by delivery. Ya, people who come to McDonald, mereka tidak bisa beli BTS meal, harus berdasarkan pesan antar. Maka semua pemesanan secara online itu begitu ramai luar biasa, sampai orang-orang luar biasa tidak ada waktu untuk mereka juga tidak punya, kadang-kadang ada yang tidak kebagian gitu ya. Ada yang mereka juga sudah berlama-lama pesan juga tidak kebagian karena hanya pesannya lewat pesan antar. Nah, apa pembelajaran buat kita? Pembelajaran buat kita adalah kalau kita menjual produk, tapi kita punya scarcity. Scarcity adalah kelangkaan, dan urgency adalah keterdesakan. Maka customer akan semakin lari untuk membeli produk Anda. Jadi jangan hanya jual begitu saja. Produknya ada promonya, ada diskonnya, mungkin itu cukup. Tapi yang lebih keren lagi adalah kalau Anda tambah yang namanya scarcity, yaitu kelangkaan.
atau hanya terbatas gitu ya, itu terbatas namanya scarcity. Dan urgency itu keterdesakan, harus sekarang, harus dalam minggu ini, harus dalam 2 hari ini, kalau tidak ketinggalan, kalau tidak Anda rugi. Nah, itu poin saya. Jadi poin ketiga, McDonald juga melakukan itu dengan BTS. Jadi pemesanan BTS meal itu harus segera, cepat sekarang, dan itu hanya bisa pesan antar saja. Itu keren. Nomor 4 adalah identitas. Nah, identitas adalah Anda harus menciptakan satu identitas yang berbeda dari produk Anda. Entah dari warnanya, entah dari packagingnya, entah dari mungkin kemasannya, entah dari desainnya. Artinya punya satu identitas, yang itulah disebut dengan produk Anda. Your brand identity. Brand identity. That's very important. Identitas untuk produk Anda, identitas untuk customer Anda. Customernya pun ada namanya. Army gitu kan, itu kan keren, ada namanya. Nah, salah satu klien saya, dia juga punya satu customer base yang namanya, itu customer saya membuat produk obat herbal untuk penderita kanker. Nah, dia namakan customernya adalah pejuang kanker. Nah, itu juga satu identitas brand dari fanbase-nya si produk customer klien saya. Jadi poinnya adalah Anda juga harus bisa menentukan atau Anda ciptakan identitas untuk customer base Anda siapa. Nah, jadi dari keempat strategi ini adalah ini strategi-strategi yang saya lihat ini sangat-sangat bagus dan dahsyat sekali yang dilakukan oleh BTS dan McDonald. Yang pertama adalah marketing horizontal, yaitu dia mengkolaborasikan bisnisnya dengan BTS, dan BTS bukan mempromosikan brandnya McDonald, tapi BTS itu membantu McDonald karena mereka punya fanbase ya, punya customer base, punya orang-orang yang begitu setia dengan BTS, namanya ARMY. Dan McDonald menciptakan satu produk khusus yang custom yang namanya BTS Meal. Jadi bukan marketing vertikal tapi marketing horizontal. Kalau marketing vertikal adalah brand tersebut di influence atau brand tersebut dipromokan oleh bintang iklannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah rejuvenate the brand, rejuvenate the product. Jadi kita harus selalu meregenerasi produk kita supaya customer melihat inilah produk yang kekinian, ini loh tadinya mungkin produknya udah lama. Salah satu contohnya adalah tadi cendol, itu udah puluhan tahun, tapi dia rejuvenate the brand, packaging, warna, taste, dan sebagainya. Ada juga salah satu bakmi yang sudah lama banget, tapi dia rebranding ya, dengan rejuvenate, dengan regenerasi, dengan brand yang lebih baik lagi, dengan lebih kekinian lagi. Itu strategi kedua. Strategi ketiga adalah scarcity and urgency. Artinya itu penjualan tidak hanya jualan secara umum, tapi terbatas. Dan penjualannya hanya pesan antar dan ada waktunya. Scarcity and urgency. Nomor 4 ada identitas. Identitas dengan warna ungu, ya BTS warnanya ungu, sehingga semua fansnya juga pakai baju ungu gitu ya. Saya juga harusnya pakai baju ungu nih ya. Tapi basically identitas, Anda juga harus punya identitas. Nah, jadi ini semua ya tujuannya adalah apa? Sebenarnya tujuannya adalah supaya kalau Anda punya brand atau Anda punya produk, Anda jual produk kepada customer Anda. Itu satu. Level pertama adalah Anda punya produk, Anda jual kepada customer. Level satunya. Level keduanya adalah kalau customer Anda happy, mereka balik lagi. Anda ciptakan satu sistem namanya membership. Jadi setelah customer, atau pertama user namanya. User baru coba sekali. Setelah user, mungkin mereka jadi customer. Mulai repeat. Ya, sering balik lagi, sering balik lagi. Nah, karena repeat terus, naik lagi. Namanya member. Jadi member tuh udah mulai rutin ya, setiap minggu beli atau mungkin setiap hari bisa beli karena member. Sudah member, naik lagi jadi fans. Nah, ini kalau udah ngefans, udah deh apapun produk Anda mereka pasti beli. Nah, jadi tahapan dari customer naik sampai dengan fans itu tentunya harus Anda ciptakan sistem strateginya. Kalau enggak, customer Anda cuma come and go saja. Kalau Anda ingin memiliki customer base yang benar-benar kuat, apalagi sampai punya fans, tentunya Anda harus punya strategi untuk naik level dari user ke customer, customer ke member, member ke fans. Itu luar biasa. Nah,
Itu saja yang bisa saya bagikan pada tips kali ini tentang strategi BTS dan McDonald. Semoga bisa bermanfaat buat Anda dan bisnis Anda. Saya juga ingatkan jika Anda punya bisnis ya, tentunya kalau Anda pelajari ini jangan lihat kontennya. Itu kan McDonald's, saya kan barbershop, beda. Itu kan McDonald's dan BTS punya budget yang besar. Saya cuma jualan fashion, budgetnya terbatas. Jangan lihat kontennya, tapi lihatlah konteksnya. Bukan masalahnya tentang budget besar atau tidak besar, tapi adalah Anda bisa kolaborasi, ya. Anda punya opsi untuk membesarkan brand Anda sendiri, ya. Tapi juga sekarang dengan apa yang mereka lakukan, berarti kalau Anda sebagai seorang pengusaha, saya berarti juga punya opsi untuk bekerja sama dengan bisnis lain yang tidak berkompetisi, tapi target customer-nya bisa jadi sama. Maka 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2. Bisa jadi lebih dari 2. Bahkan bisa 4, 5, 10, 20, 200. Karena Anda berkolaborasi dengan bisnis yang tepat, yang tidak berkompetisi, tapi bisa jadi target marketnya sama. Saya kasih PR buat Anda. Tolong Anda list, ya, siapa saja yang bisa Anda ajak kerjasama, ya, dan bisnisnya mungkin berbeda atau tidak berkompetisi, tapi target marketnya sama. Coba Anda list. Ya, setelah nonton video saya, Anda list, ya, urutkan kalau perlu. Bisnis apa saja yang bisa Anda kerjasama dan kolaborasi. Bentuk kolaborasinya gimana? Nanti dulu, list aja dulu. Berapa banyak bisnis-bisnis yang bisa Anda ajak kerjasama seperti McDonald dan BTS ini, ya. Dampaknya luar biasa. Kalau Anda bisa menentukan orang yang tepat atau bisnis yang tepat, Anda pun juga bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dan customer Anda semakin banyak. Apakah Anda mau? Yang mau silahkan tulis di bawah. Saya mau. Oke, good. Semoga bisa bermanfaat buat Anda semua. Pelajari, langsung Anda action. Karena action yang akan membuat bisnis Anda semakin keren. Saya Coach Hendra Hilman. Salam sukses untuk Anda selalu. Salam pengusaha.